kembali lagi di Let's Talk with Jompau. NMC Bensu. Nah, sesuai dengan video terakhir dengan Pak Akyong, tentunya yang merupakan praktisi tangki ya, Go ya. Benar. Kita udah berjanji untuk hadir di acara spesialnya. Kebetulan ada Dewa yang ulta. Betul. Nah, jadi kita udah berada di Wihara Yayasan Setia Setia Dhamma. Dhamma. Ya. Nah, untuk melihat seluruh aktivitas dari Pak Akyong, let's check it out. Yuk. Nah, Yes. kita sudah bersama Bapak Akyong tentunya. Ya. Terima kasih juga untuk Pak Akyong yang sudah mengundang kami ya. Ya. Sangat Terima kasih banyak. Hari ini hari apa sih sebenarnya? Dewa apa sih yang ulang tahun? Hari ini Cap Jigui Jicap, hari ulang tahunnya Caipok Cekun. Sepol Tycoon atau yang biasa dikenal Tyson. Tyson. Kita sebut Dewa Rezeki ya. Ya, ulang tahun Dewa besar Rezeki. Tyson ya. Kebetulan dia ulang tahunnya selalu di akhir tahun, yaitu bulan 12, tanggal 20, kalender Imlek. Ya, karena ada Chinese. Berarti biasanya sebelum 1-2 minggu sebelum Imlek biasanya. Iya, ya? betul. Nah, tadi kan banyak sekali prosesi yang kita lihat tuh. Betul. Dari ada yang potong lidah, ada yang cap-cap itu, Mantap, Stempel. apalagi stempel. ada yang pakai sempoang, Betul. ikat-ikat sempoang. Ada yang cap uang juga. Iya. Iya kan? Boleh nggak mungkin dijelaskan sedikit yang cap-cap uang itu maksudnya apa? Sempoang itu maksudnya? Kalau cap, Mulai itu ya. cap uang itu sepertinya ya, saya juga nggak boleh bilang karena ini kan sebuah kepercayaan. Ya. Uang itu di stempel itu menarik. Jadi dia menarik rezeki, menarik uang untuk yang bersangkutan Iya. supaya kehidupannya bagus, rezekinya bagus. Yang Itu uangnya uang dari Pribadi. pribadi dia, nggak pribadi boleh dia. dari ambil orang lain itu, nggak boleh. Kadang dari Tyson sendiri dia ngambilnya emas yang kita pakai. Emas kita pakai. Oke. Dia suruh copotin, dia bungkus. Nah, itu dia apa yang kiaskan. Itu simbol. untuk menarik, ujung-ujungnya itu untuk menarik rezeki. Tapi tadi sebelum dimulai, waktu mengundang Tysonnya itu duduk di kursi ini, memang harus duduk di kursi itu dulu ya, baru bisa ya, Bisa masuk. atau gimana tuh biasanya? Biasanya gitu. Kalau saya kan pelakunya ya boleh dibilang harus dan wajib duduk di kursi dia baru bisa ngundang dia. Ya. Karena kalau tangki itu yang saya jalani itu ya seperti gini adanya. Saya nggak bisa di luar tanpa ini berlaku begitu nggak bisa. Ya, udah ditentukan lah Sudah ditentukan posisinya. posisinya ya. Itulah namanya tangki. Kalau dukun dia bisa dimanapun dia bisa jalan. I see. Nah, saya mau ada pertanyaan lagi sebelum tadi kita ngomongin tentang cap ya. Ya. Saya ngomongin tentang kursi. Saya di sini kelihatan 3 kursi ya. Satu ini Yang termasuk paling merah, merah tadi yang Pak Akyong duduk. Itu Terus? mejanya kursinya Lauco, angkun Lauco. Ya. Kalau yang emas yang di kuning ujung, emas, kuning emas itu kepunyaan Tyson, Putra Johnson sama Ulu Tyson. Kalau yang intinya kuning dewa ini, rezeki semua itu tadi ya. yang kuning ini khusus untuk Samka Chosu, yaitu Taisyong, Rimpo Tianchun, Guanshui Tianchun. Lah, jadi ceritanya tadi yang masuk tuh apa? Tyson. Kalau ini tadi yang masuk Tyson, Oh, tapi kursinya nggak masalah. nggak masalah karena kan ini pusat. Oh, di pusat. Jadi nanti bakal ada duduk di kursi emas itu nggak? Atau- Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi Oh. kalau hari besar biasanya dia suka menempati tempat dia sendiri. Oh, berarti bukan Pak Akyong yang gini gitu ya? Bukan. Oh, bukan ya? Kita nggak bisa menentukan. Sekali lagi saya nggak bisa menentukan dewa apa yang harus datang, dewa apa yang harus ikut saya. Nggak bisa saya tentukan. Tapi dewa itulah yang menentukan kapan saat dia mau datang nolong siapa. Edisinya misalkan Kojon datang ada masalah, dewa ini yang bersangkutan yang bisa menolong, ya dia yang akan menghandle. Oh, oke. Jadi nggak bisa ditentukan. Kayak di pemerintahan lah, ada menteri penerangan, menteri kesehatan, bla bla bla. Ya, Itu benar ya? itu urutannya ya.
Jadi kalau ada orang bilang dia bisa masuk dewa apapun, ya memang bisa. Itu terpulang kepada dia aja. Kalau kita di sini kan mau Lauco yang kasih jalan, dewa lain baru bisa datang. Oke, tadi udah kita ngomongin kursi, udah jelasin juga sama Ko Akyong. Nah, kita lanjut lagi balik ke tempat yang cap ya. Iya. Tadi cap. Iya. Tadi yang mengenai cap uang, apa artinya? Cap uang kan sudah. Betul. Semakin Nah, menarik. betul. Supaya rezeki makin banyak. Nah, Betul. kalau di cap biasanya duitnya itu disimpan lagi ke dompetnya gitu. Ya maksudnya. bukan, itu kalau uang yang distempel itu biasanya uang itu akan disimpan di lemari besi atau terkadang di laci usaha dia. Dan itu tidak dipakai biasanya. Tidak boleh dipakai lagi. Oh, yang dicap itu tidak boleh dipakai Tidak lagi. boleh dipakai lagi. Dan ada tertentu yang harus dia bawa kemana-mana. Kalau di dompet misalnya. iya, karena Berarti, itu berupa berarti tadi duit yang begitu banyak itu adalah uang uang pribadi dia. Uang pribadi kita ngomong apa sih? Klien ya? Atau yang datang sini yang palsu, maksudnya Indonesia-nya apa bahasa Indonesia? Kalau Nggak mungkin pasien. panggilan Pasien. itu nggak Bukan bisa klien. pasien, Bukan itu ya klien. orang yang datang konsultasi. Oh iya, Konsultasi. konsultasi. Berarti uang yang tadi dicap itu adalah uang-uang orang yang datang konsultasi. Iya. Jadi jangan salah kaprah, jangan pikir Ko Akyong Ngambil ambil uangnya. duit orang untuk cap-cap disimpan untuk pribadi. Enggak. Nah, takutnya itu Di sini ada, tidak. ya, takutnya ada Iya. yang pikir salah paham. Keluarin uang pikir uang untuk apa gitu kan. Iya, Nah, betul. jadi ini tetap selalu dikembalikan begitu. ya. Setiap sesudah distempel, dia pasti nunjukin ke yang punya. Ya. Ini ya barangmu. Kadang ada emas pun orang bawa 100 gram atau berapa gram, tetap setelah dia kerjain dia kasih unjuk yang punya. Barangmu ini ya, nah, baru dibungkus. Pernah kejadiannya Ko Akyong? Hilang emasnya mau? Belum pernah. Pernah nggak? Aduh, gua tadi kasih lu segini loh, Belum pas gua pernah. pulang kok nggak ada ya, pernah ada yang kayak gitu-gitu enggak lah ya? Belum Harusnya pernah. enggak pernah di depan. Karena umum. kan waktu dikemas itu orang juga melihat, yang bersangkutan juga melihat. Iya. Jadi dewanya pun memperlihatkan, bukan langsung seperti tangan sulap masuk ke baju hilang. Enggak, kadang-kadang mana tahu kan. Jadi Bukan- ceritanya tadi misalnya sebenarnya nih, saya bawa duit 1 juta nih, di stempel. Ini udah nggak boleh dipakai nih, saya dibungkus, taruh di lemari besi ini. Nah ini berlaku sampai kapan? Biasanya setahun sekali dibawa keluar. Dibawa Pas lagi. ulang tahun dia itu kita bawa itu. uangnya. Nah, bawa setiap barang bentuk apapun yang Dibungkus sudah lah. dihias Iya. itu dibawa kemari. Nah itu akan dilihat, dibuka kembali, dilihat apakah kekuatannya masih ada, penariknya masih ada. Nah, itu Tidak kalau perlu- berkurang dia langsung tambahin stempel, Oh, oke. ditambahin kiasnya apapun gitu. Biar tambah rezeki, tambah Iya, swasta ya, ini tetap ya gitu ya. supaya minimal. tidak berkurang. Karena kan kehidupan ini kita tidak tahu kapan saat kita akan ada masalah, Iya, iya. kapan saat kita ada bencana, kita nggak tahu kan. Benar, ya. Jadi dari barang yang dibuat ini, kertas hu atau kertas yang jimat yang dikasih pakai itu otomatis bisa melindungi kita. Itu melindungi kita di bidang kesehatan, keselamatan, rezeki, usaha kita. Ya, setiap perbuatan kita itu dilindungi. Berarti ini tradisi atau memang hanya ada di sini atau gimana? Ko Akyong? Mungkin Atau setiap semua tempat sama? ya, Hah? mungkin semua tempat itu berbeda cara. Caranya Oh, cara yang berbeda, Cara tapi, berbeda. tapi apa ya? Nah, tapi intinya ini untuk menolong, Oke. menolong, membantu. Ya. Intinya itu. Jadi bukan tidak ada dewa yang menjerumuskan, tidak ada dewa yang mencelakakan Umatnya. umatnya. Tidak Membohongi meminta, itu ya. nggak ada, kecuali pelakunya sendiri yang melakukan. Benar. Jadi makanya selalu ada orang mengatakan tangki itu penipu, pembohong, banyak itu. Saya dengar sendiri, saya banyak. Iya, iya, iya. Itu yang saya lihat sendiri kejadian juga ada. Nah, makanya ini selalu saya sendiri selalu berusaha, ada teman-teman saya itu, saya selalu ajak mereka komunikasi supaya kita jaga ajaran tahun ini sejalan dengan apa yang diajarkan. Iya.
jangan Menyimpang lah, ya. menyimpang, jangan dikotorin dengan hawa nafsu masing-masing. Karena banyak kejadian saya lihat ada pelaku seperti saya ini membohongi orang, Ya seperti yang Banyak sih, seperti edisi pertama yang kita Ya, cerita ya. lah, ya, mencari uang secara tidak halal. Benar. Betul. Ya, belum lagi mengganggu keharmonisan rumah Nah. tangga orang. Nah, itu yang Itu banyak. ya, maka itu kan ada yang seperti pertama kali kita ngomong kan, nanti banyak istri ya. Ya. Betul. Kita pernah ada cerita itu. Nah, ada lagi sejenis pelaku kita ini mempergunakan nama dewa, mempergunakan kekuatan ini untuk memperkaya diri sendiri. Benar. Ya, Banyak sih, misalkan, oh John datang, wah saya mau usaha saya laku, oh bisa, lu bayar sekian, ya kan? Nah, nilai itu memang dibayarkan kepada pelaku. Nah, belum tentu pelaku itu melakukan apa yang Anda minta, belum tentu. Nah, itu tergantung pelakunya. Karena terus terang di dalam ajaran Taoist seperti saya pelaku tangki gitu, saya nggak pernah tahu dan tidak pernah belajar masalah mausan. Dan kutip mausan itu Mausan agak sesat black magic ya. sebenarnya bukan. Mausan itu adalah ilmu bagus, ilmu baik. Cuman ada beberapa pelaku yang menyalahgunakan ilmu ini. Jadinya negatif. Ya, jadi ilmu ini sebenarnya sejaran dengan ajaran Tao itu terang, ya, lurus, tulus, tidak berbohong, tidak melakukan hal-hal lain. Tetapi karena pelakunya sendiri, biasalah manusia, mana ada sih yang belajar itu gratis? Benar. Nah, disitulah terjadi hal-hal negatif, permintaan, ya. Lu mau begini, boleh saya kasih begini, tapi bayarannya segitu. Lama-lama jadi tamak. Sebenarnya mausan ini bukan ajaran sesat, ini salah. Cuman ya, saya akuin mausan ini banyak digunakan untuk hal negatif. Jadi yang tadi yang Puak Kiong punya termasuk mausan ya, bukan ya? Kalau ini kita tangki beda dengan mausan. Mausan dia dalam keadaan sadar, dia bisa membuka fu. Buka fu tadi ada ya. Jadi dalam keadaan sadar dia bisa melakukan apapun dengan kekuatan yang dia ada pada dirinya. Dia belajar Dan dia latih terus. dia melatih. Jadi ilmu dan kekuatan gaib dia itu ada di tangannya. Jadi biasanya seorang mausan dia hanya menunjuk 2 jari. 2 jari ini dinaikkan, ini tenaga yang ada di badan langsung tersalur di sini. Energinya. Nah, ini yang paling ditakutkan. Sekali dia nunjuk di kertas fu yang sudah dia tulis, wah. Jadi Oh itu berarti yang kayak dulu kita nonton di film-film ya. Gini. Betul. Itu memang betul ada Itu kayak benar. gitu ya. Itu benar. Itu Saya seperti orang saya bilang pikir cuma action itu. bukan ya? enggak, Tapi itu memang benar ada itu. nyatanya memang Itu ada kayak nyata gitu. ada. Di Amerika aja banyak orang barat belajar ilmu. Ada ilmu gitu ada juga. Karena kita akui Amerika itu kan negara yang paling sudah modern. Betul. Tapi masih ada ada yang seperti masyarakatnya percaya. yang belajar aliran mausan. tapi yang paling menarik tuh Mana? yang lidah tadi tuh. Oh ya gue dapet nih. Wah, gua juga dapet. Gue dapet. 2 fu. Untung datang. Jimmy juga dapat kan. Oke, tadi kita dapat dia bilang ngambil dia punya fu ya, pakai lidah, potong pisau, Iya. pisau ke lidah. Pertanyaan pertama dulu, sakit. Iya. Sekarang. Sih enggak. Potong Enggak ya? coba lihat lidahnya pasti. Adalah luka. Tapi Luka pasti luka, tapi dia tidak terasa. Tidak ada rasa sakit. Dia belek puasa ada 10 kali. 10 kali gitu. Lebih lah dari semalam. Oh dari semalam. Udah. Oh dari semalam ini udah. ada. Waduh. Makanya Nah, gue dapet nih dipanggil. Bensu sama saya dipanggil, ya kan. Dia bilang ini untuk taruh di dompet. Nah, tapi tadi ya ragu dia sama lu. Dia nanya nih, lu mau taruh atau enggak? Lu mau enggak? Dia nanya 4 kali sama si Bensu. Kenapa mungkin, tuh, Pak? mungkin dia rasa Bensu nggak percaya kali ya. Dia nanya 4 kali sama Bensu. Lu mau nggak? Dia tanya dulu. Dia bilang mau. Mau nggak? Mau. Bener nggak? Bener nggak? Dia bilang. Dia nanya 4 kali sama Bensu. Yang punya saya mau. Dia pikir sebentar, langsung dia kasih. Yang punya saya ya.
Nah, yang punya bensu terus kok dia bisa nanya 4 kali. Kalau menurut Ko Hakyong itu kira-kira Kenapa tuh? atau nggak ada apa-apa lah, cuma memang kadang-kadang bisa bertanya seperti gitu atau gimana? Begini, ini masalah ini ya, seperti fu yang dikasih ini dengan darah dari potongan lidah. Itu biasanya hari penting atau hal penting baru dia lakukan. Kalau hari biasa dia paling pakai tinta, Betul. stempel, Ya. pakai heel, itu aja. Jadi kalau yang begini itu biasa didapat itu kalau boleh dibilang barang bagus lah. Lebih spesial, spesial. special edition. Karena itu dari kalau istilahnya lidah naga. Lidah naga. Nah, itu dari dia. Gitu. Memang lidah saya yang dipotong. Ya. Tapi asli dari lidah naga. Pas itu kan Ya. dia pinjem raganya kan. Jadi kita nggak tahu, nggak berasa, sakit deh atau gimana, nggak Terasa ya. Ya, waktu pertama kali saya juga takut. Kalau lihat selesai, saya lihat yang ada darah, saya cepat-cepat ambil cermin. Tadi saya banyak baca loh, loh. Tadi banyak loh yang diituin. Berapa piring tadi itu? Jadi saya juga kadang, waduh, apa nanti lidah saya nggak berasa atau gimana gitu, takut. Kalau setiap hari gini hancur juga lidahnya. Bisa hilang loh. Tapi biasanya gitulah. Setelah itu beberapa jam dia Udah normal. Nah pertanyaan saya tadi gitu, Ko Hakyong, dia nanya bensu 4 kali. bisa jadi Dia begini. kayak macam mau kasih nggak mau kasih gitu. Karena mungkin waktu ditanya itu dia melihat ada keraguan. Atau mungkin itu Bu, tadi pas aku berdua sama si Jimmy, pas dia lagi aku pakai lidah, aku ngomong gini, bro, itu punya kalau dibakar disuruh minum, lu berani minum nggak? Sekarang zaman COVID loh. Oh iya. Ya benar juga. Ini loh. Kadang-kadang ada juga gitu ya. Ah. Ada ya yang udah digitu-gitu. Ini Dibakar suruh minum ya. kan dibakar, iya toh. Kalau dibakar itu apapun virus kuman Mati. pasti mati, Oh iya benar. ya kan? Benar. Tak mungkin virus itu bisa hidup. Enggak, tadi Kecuali dia bakar enggak bensu kok. aja loh. Tadi soalnya kita bahasnya, bro, ini sepertinya mau suruh kita minum nih bro, ini bahaya. Tapi terakhir dia bilang untuk simpan di kantong, aku langsung maju. Nah, itu perbedaannya ya. Kadang ada yang dibuat minum, Ya. tergantung kondisi dan Situasi. keadaan. Jika itu diperlukan untuk minum, pasti dia suruh minum. Dan itu saya rasa virus apapun mati Kalau waktu dibakar ya. ya. Dan lakinya gua dapat lebih satu lagi. Ini untuk di toko katanya. Kok bisa? Bangsa ini tuh Den nih. Padahal rame loh kita orang. Ada sempat teman saya di PG Aura lu juga, bagus, bro. Jimmy, ya kan. Tapi dia tahu gitu, saya yang buka toko. Di antara kami yang buka toko. Nah, itu mungkin kelebihan-kelebihan yang saya nggak iya. bisa saya jelaskan. Sia-sia. Ini bakal masuk sesi kedua. Iya, betul. Kira-kira jam berapa? Jam berapa Ko Hakyong biasanya? Mungkin bentar lagi jam 2. Wes, ini semuanya udah antri loh ini semua. Betul. Banyak nih masalah Ini keluarga. tahun yang mau ini konsultasi. kita tidak kasih banyak orang datang, kenapa? Karena masalah Iya. COVID. Pandemi. Nah, kalau biasanya sih ini Rame ya? Ya. Penuh, Justru itu, makanya ini beruntung bro. Kita boleh tanya sepuas-puasnya bro. Nice. So, kita tunggu di Stay next. tune. John, sekarang kita bersama dengan Ketua Vihara, Bendahara, dan juga Pembina Vihara ini. Ya. Tentunya seluruh informasi pastinya mereka lebih tahu dong. Betul. Boleh dong diupdate mungkin alamat lengkapnya, Ya. detailnya apa, dan ruangan mungkin di belakangnya apa, serta untuk bagi teman-teman yang mau donasi kemana? Sementara ini kita memang atas nama yayasan kita itu Yayasan Setia Dharma dengan alamat Jalan Gereja nomor 66 dengan nomor telepon yang yayasan yang bisa dihubungi 0811 632 1588. Ya. Jadi ini sekarang proses kerja, bedanya apa tuh sama yang di Proses kerja yang sekarang ini kebetulan nih untuk apa wihara Huco. Oh, Iya, wihara. ini Huco. Khusus Ini wihara Huco, khusus Huco. Jadi yang untuk yang depannya ini
Ini adalah rumah ibadah inti Samka Angkun Lauco. Lauco ya. Samka Angkun Lauco. Jadi dalam bahasa Hokkien Mandarin kita punya wihara namanya Hen Huat Hien. Hen Huat Hien. Ya. Nah, mungkin boleh informasi terakhir mungkin bagi teman-teman yang mau melakukan donasi mungkin ya, Betul. bisa berpartisipasi untuk vihara ini, mungkin bisa ditransfer atau di mana gitu. Nah, mungkin Ada. Oh iya, bisa ditransfer melalui Bank Mestika atas nama Yayasan Setia Dharma. Bank Mestika Yayasan Yayasan Setia Setia Dharma. Nah, nanti untuk nomor rekeningnya nggak apa-apa, nanti kita cantumkan di bawah sini saja ya. Ya, Nanti boleh boleh langsung kita- dilihat di ya. layar. Ada nomor telepon, alamat, serta nomor rekeningnya. betul sekali. Oke, by the way, Ya. terima kasih untuk Ya, waktunya oke. juga Ya, sudah mengundang sama-sama. kami untuk Ya. ketua bendara dan Ya, juga pembina. sama-sama juga. Sama-sama. Ya. Jumpa lagi. Kami Tofo, Tofo. Thank you. Guys, setelah kita bertahan di sini sekitar 7 sampai 8 jam, akhirnya kita selesai juga. Benar. Bro, apa sih tadi yang ditanyakan, Bro? Tadi saya bertanya bagaimana keadaan sekarang, karena keadaan sekarang kan banyak penyakit yang aneh-aneh lah di dunia inilah. Kapan selesainya? Lalu dikasih nasihat, katanya penyakit ini kalau kita tidak cari dia, bukan penyakit itu cari kita, tapi kita yang cari dia. Kita harus jaga badan kita sendiri, jaga kebersihan kita sendiri. Jaga imun lah Ya, ya. jaga imun tubuh. Yang kedua, Saya bertanya tentang kondisi kesehatan saya, terus ada bagaimanakah rezeki nanti untuk yang ke depan lagi, kan saya tanyakan. Dia, Apa jawabannya, Bro? dia berbahasa Mandarin, memang Ya. saya kurang Tadi bisa udah dengar, tapi ada translate ya. ada translatornya ya dari panitia kan. Jadi kasih saya upo itu Jimat ya? jimat. Oke. Jimat ada 6 lembar, tambah satu yang kain. Ya, berarti merah kuning Merah putih 3 merah. set ya. Iya, 3 namanya. set. Jadi kata panitia tadi katanya biasanya Tyson itu tidak berikan banyak-banyak upo, tapi pas kamu datang dikasih banyak banget. Hoki. Ada hoki Hoki, katanya. hoki, ya. Tapi emang kelihatan kamu lebih hoki, Bro. Tinggi nih. Iya. Jadi udah Permintaannya dia kasih upo ini nanti sembahyang di rumah. Nah, yang terpenting kata Tyson harus berbakti kepada orang tua. Itulah rezeki yang poin yang paling Iya. luar biasa. makin berbakti, rezekinya baru tidak bisa berhenti. Oke. Ya kan? Guys, jangan lupa tetap subscribe, bukan tetap loh ya. Ya. Bro, jangan lupa subscribe, like, and share John Paul Channels tentunya, dan tetap mengikuti video-video kita selanjutnya. Thank you ya, Ko Jong Pal, Bye. Ko Bensu.